Yo, selamat datang di channel baru. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan loncengnya, like, share, dan komen. Kali ini saya akan membahas light novel Tensetsu Slam Dataken volume 21 part 27. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah melihat celah, Jaekyun melancarkan serangan balik menggunakan jurus tinju kosong membunuh gaya Veldora. Namun Jelanus berhasil menghindarinya dan hanya mendapat goresan pada kerangka Hirokane-nya. Saat hendak membalas serangan Jaekyun, secara mengejutkan Jelanus merasakan sakit yang sangat tajam dan melompat mundur. Jadi yang memberi rasa sakit itu bukanlah tinju dari Jaekyun, melainkan energi dari Nihility Collapse. Jelanus merasa seharusnya sudah menghindarinya. Tidak ada kerangka Hirokane, sihir, ataupun pedang kelas mitos yang bisa menahan Nihility Collapse. Jelanus marah karena merasa mengecewakan sebagai seorang tua. Pada saat itu juga, sepenuhnya tubuh Jaekyun bersinar, berwarna Hirokane. Dan itu tanda evolusi Hirokane Jaekyun sepenuhnya selesai. Setelah berevolusi, kemampuan Jaekyun meningkat, bahkan kecepatannya melebihi kecepatan ilahi Apito dan Jelanus. Jelanus memang luar biasa, tapi Jaekyun lebih luar biasa. Itu karena energi Nihility Collapse bersirkulasi dalam tubuhnya bagaikan darahnya. Itu kekuatan yang sangat berbahaya yang bisa menghancurkan dunia jika salah menggunakannya. Rasa takut yang menyerang membuat Jelanus mulai merasakan ancaman. Pukulan demi pukulan dan tendangan dilancarkan Jelanus. Pada saat itu juga keseimbangan Jelanus goyah. Melihat kesempatan, Jaekyun melancarkan serangan balik. Dengan kekuatan yang luar biasa, Jaekyun menendang, memukul, dan membantai Jelanus. Jelanus terpental hingga sampai-sampai tak bisa bangkit. Raja Serangga yang sudah hidup beribu-ribu tahun memerintah kerajaan Serangga. Kekuatan Jelanus memang sangat nyata sebagai Raja Serangga. Meski demikian, Raja Serangga bukanlah tandingan Raja Penghancur, King of Destruction, Jaekyun. Pada akhirnya, Jelanus tidak memahami apa yang terjadi pada dirinya. Jelanus memuntahkan darah. Jaekyun memahami luka Jelanus akan sembuh pada waktunya. Karena itu, Jaekyun mencoba menghabisi Jelanus dengan badai dimensi. Badai dimensi adalah kekuatan yang membuat nilai eksistensi tidak berguna. Terkena badai dimensi, kerangka Jelanus hancur berkeping-keping. Sebelum ajal menjemput, dengan sekuat tenaga, Jelanus berkata, "Putraku, kau telah menang, dan aku akan menyerahkan ini padamu." Jelanus menyerahkan nyawanya dan melahirkan dewa pencipta baru. Gelar Sephiroth, Raja Serangga Penghancur, Dewa Pencipta, telah terlahir. Namun, Jaekyun menolak gelar Sephiroth dan Dewa Pencipta. Karena Jaekyun hanya akan menyerahkan tubuhnya kepada tuannya, Rimuru Sama. Meski demikian, itu tidak bisa dipungkiri bahwa Jaekyun telah terlahir sebagai Dewa Pencipta. Impian Jelanus telah tercapai, menemukan anaknya yang akan melampaui orang tuanya. Pada awalnya, Jelanus berharap kepada Jess. Namun, Jess tewas di tangan Carrera. Ajal telah menjemput. Melihat itu, Jaekyun Apito mendekat. Jaekyun Apito berdoa dalam diam, semoga dosa orang tuanya diampuni. Dengan demikian,
rantai karma anak dan orang tua terputus dengan rapi. Di ruang kontrol, Gale terbangun dari tidur indahnya. Setelah melihat Jaekyun, Ramirez berbisik kepada Benimaru. Ramirez mengatakan, "Aku mulai takut dengan Jaekyun." Benimaru mengangguk dan bingung. Sebenarnya siapa Jaekyun itu? Kenapa dia sangat tenang saat menggunakan Nihility Collapse? Bahkan Jaekyun bisa mengalahkan Jelanus, Raja Serangga, penjelmaan kehancuran. Benimaru sendiri mendapatkan luka fatal karena menggunakan Nihility Collapse. Ramirez bertanya, "Kau adalah Benimaru. Apakah kau bisa mengalahkannya?" Benimaru menjawab, "Itu sudah jelas sebagai panglima tertinggi yang Rimuru sama percaya." Namun di kalimat akhir, Benimaru mengakui. Dengan enggan, Benimaru mengatakan, "Kurasa aku tidak bisa mengalahkan Jaekyun." Setelah itu, monitor menjelaskan nilai asistensi Jaekyun setelah menerima kekuatan dari Jelanus. Spesies Roh tertinggi Rimuru Blessing Lord. Keterampilan Roh air King Illusion Mephisto. Akselerasi pikiran, persepsi universal, Demon Lord Haki, air dan petir. Dominasi ruang waktu, dominasi penghalang multidimensi, semua ciptaan kontrol mental dunia ilusi, dominasi kehidupan Sephiroth. Perlawanan, pembatalan serangan fisik, pembatalan serangan abnormal dan serangan mental, pembatalan efek alami, pembatalan serangan iblis suci. Di sisi lain, Dino and the Gang tercengang. Bahkan Pico mencubit pipi Dino karena Pico tidak yakin kejadian ini mimpi atau nyata. Mefuruki berkata, "Berhentilah bermain-main dan jelaskan apa yang terjadi." Mefuruki bingung, kenapa Raja Serangga Jelanus tergeletak di tanah. Jadi Mefuruki bingung itu karena kenapa secara tiba-tiba Raja Serangga Jelanus tergeletak padahal Jaekyun tidak melakukan serangan apapun. Lanjut, Dino sendiri juga tidak yakin kenapa dengan tiba-tiba kekuatan Jaekyun meningkat dengan cepat. Entah bagaimana aku harus menjelaskannya. Ini semua pasti ulah si pemalas Rimuru itu. Rasa penasaran Dino and the Gang mendapat jawaban saat melihat Diablo bergumam dengan ekspresi bangga. Semua berjalan sesuai rencana Rimuru sama. Anda benar-benar luar biasa. Anda pasti sudah tahu hal ini pasti akan terjadi sejak Anda memungut Jaekyun. Namun Dino tertular kebodohan Vega. Dino tidak mengerti apa maksud dari perkataan Diablo. Karena penasaran, Dino menguatkan tekadnya dan bertanya kepada Diablo. Namun seperti biasa, Dino hanya mendapat tatapan dingin dari Diablo. Diablo berkata, "Dasar orang bodoh. Kenapa aku harus berbagi kegembiraan denganmu?" Diablo tidak ingin kekuatannya bocor. Namun, kalian pasti tahu bagaimana Diablo jika seseorang bertanya tentang tuannya. Bagi Diablo, bagaimanapun juga, ini adalah kesempatan untuk menjunjung tinggi nama tuannya. Itu adalah energi Nihility Collapse Rimuru sama. Dan hanya mereka yang terhubung dengan koridor jiwa yang memiliki hak meminjam kekuatan Rimuru sama. Namun akan sangat berbahaya jika menggunakan kekuatan ini saat Rimuru sama tidak ada. Itu adalah kekuatan yang mengerikan yang bisa menghancurkan dunia. Dengan satu gerakan salah, itu akan fatal akibatnya. Saat Diablo menatap Jaekyun dan mendengarkan energi Nihility Collapse di dalam tubuhnya, Diablo mempertanyakan keadaan Jaekyun. Namun pada saat yang sama, satu pertanyaan lain muncul. Lalu kenapa Jaekyun masih sehat walafiat? Bukankah dia akan hancur dalam sekejap? Lalu apa alasannya Jaekyun tidak hancur? Dalam pikiran Diablo,
hanya ada satu jawaban. Fakta tubuh Jaegeon terdiri dari sel-sel Rimuru-sama. Dalam kasus ini hanya Diablo yang matanya dipenuhi bintang-bintang. Tentang sel Rimuru itu fakta. Jaegeon selamat karena transformasi sel slime pluripoten yang kebal terhadap Nihility Collapse. Namun, krisis belum selesai sampai di sini. Kecerobohan operator telah menimbulkan satu ancaman. Karena terlalu fokus dengan Jelanus, mereka lupa dengan satu orang, penjelmaan kejahatan. Vega berhasil memakan sebagian labirin, dan akibatnya Vega memiliki 9 nyawa. Vega mencium aroma kekuatan di depan hidungnya. Jaegeon Apito meninggalkan Kolosium dan meninggalkan satu umpan. Vega berpikir, jika aku mendapatkan kekuatan Jelanus, Vega yakin lagi dan lagi menganggap Jaegeon ikan kecil. Vega bertekad dan berteriak, "Ayo lakukan Evil Dragon Span." Vega bahagia dan meminta naganya untuk mengamuk, makan dino dan yang lainnya karena mereka berkhianat. Namun Vega masih aja bodoh. Vega menyuruh salah satu naganya memakan Diablo. Tentu saja naga lenyap dalam sekejap. Vega bergerak menuju ke tempat mayat Jelanus. Tanpa memikirkan konsekuensinya, Vega berkata, "Pemakan tak terbatas." Vega pun memakan mayat Jelanus. Jaegeon dan Diablo baru menyadari kehadiran Vega setelah keadaan labirin menjadi lebih buruk. Diablo dan Jaegeon bersiap mengalahkan Vega dalam sekejap. Namun sepertinya Jaegeon belum siap dengan kekuatan ayahnya Jelanus karena masih dalam proses integrasi. Seperti yang dipikirkan Vega, Jaegeon dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.